Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marusa Muktafiani dengan NIM 109 dari Prodi Psikologi Islam kelas 2C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester matkul Psikologi Pendidikan Perkembangan Anak dan Remaja. Yuk simak videonya. Dalam video ini, aku akan ngebahas tentang perkembangan pada bayi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tiap manusia dewasa ataupun manusia yang telah meninggal pasti mengalami masa bayi ya. Nah, sebelum kita terlahir menjadi seorang bayi, kita mengalami perkembangan di dalam rahim. Perkembangan di dalam rahim masuk ke dalam perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal sendiri dibagi menjadi 3 fase, yakni masa germinal, yakni minggu pertama hingga minggu kedua masa kehamilan, di mana sel telur telah dibuahi oleh sel sperma dan menempel kepada dinding rahim. Yang kedua yakni masa embrionik. Ini terjadi pada minggu ketiga hingga ke-8. Pada masa ini biasanya para wanita menyadari bahwa mereka telah hamil karena pada masa ini tingkat pembelahan sel meningkat secara tajam. Pada minggu ketiga saluran syaraf yang nantinya akan menjadi sel tulang belakang udah mulai terbentuk. Kemudian sekitar hari ke-21 mata mulai muncul. Pada hari ke-24 sel yang membentuk jantung mulai membedakan diri. Selama minggu keempat bonggol tunas yang akan membentuk lengan dan kaki juga muncul. Pada minggu ke-5 hingga ke-8 jantung mulai terbentuk dan saluran pencernaan mulai muncul. Fase yang ketiga yakni masa fetal. Masa fetal terjadi pada bulan kedua hingga ke-9, di mana organ-organ mulai matang hingga tahapan di mana janin dapat bertahan hidup di luar rahim. Pada bulan ke-6, mata dan kelopak mata telah terbentuk sempurna. Rambut-rambut tipis mulai tumbuh pada janin. Refleks untuk menggenggam juga muncul, serta pernapasannya yang ada juga mulai terbentuk meskipun masih belum teratur. Pada usia 7 hingga 9 bulan dalam waktu kandungan, janin menjadi lebih panjang dan lebih berat, serta beberapa organ yang ada sudah mulai berfungsi dengan baik. Kemudian kita bahas perkembangan berikutnya, yakni perkembangan neonatal. Perkembangan neonatal sendiri mencangkup beberapa hal, yakni perkembangan fisik, perkembangan motorik, juga perkembangan otak. Dalam masa ini, kita harus memberikan perhatian yang khusus untuk seorang bayi. Perkembangan fisik sendiri nantinya akan membantu bayi yang awalnya kecil dan rentan bisa tumbuh menjadi bayi yang kuat serta aktif. Pertama, kita bahas tentang refleksnya. Bayi ketika baru dilahirkan, mereka tuh punya banyak refleks seperti menggenggam, menghisap, menguap, batuk, juga mengedip. Untuk menguap, batuk, dan mengedip, refleks itu akan terbawa hingga dewasa. Namun untuk menggenggam, ini yang dimaksud adalah menggenggam semua hal yang menyentuh ujung jari mereka. Dan menghisap adalah menghisap semua hal yang menempel pada bibir mereka. Refleks itu nantinya akan menghilang seiring dengan berkembangnya otak mereka. Kemudian kita masuk ke dalam perkembangan motorik. Perkembangan motorik kasar pada bayi ini tuh banyak banget. Yang pertama pada usia 0-3 bulan, bayi mulai bisa mengangkat kepala saat berbaring tengkurap. Pada usia 3-6 bulan, bayi bisa membalikkan tubuh dari posisi tengkurap ke posisi telentang. Pada usia 6-9 bulan, bayi mulai merangkak atau merayap. Kemudian pada usia 9 hingga 12 bulan, bayi bisa mulai berdiri dengan dukungan dan berjalan dengan bantuan. Pada usia 12 hingga 18 bulan, mereka mulai bisa berjalan sendiri tanpa bantuan. Pada usia 18 hingga 24 bulan, mereka mulai berjalan dengan lebih lancar dan melompat atau naik tangga dengan bantuan. Selanjutnya adalah perkembangan motorik kasar pada bayi. Yang pertama yakni pada usia 0-3 bulan, bayi mulai menggenggam benda dengan refleks cengkaraman. Hal ini udah aku bahas di slide sebelumnya ya tentang refleks. Kemudian pada usia 3 hingga 6 bulan, bayi mulai menggenggam benda dengan tangan secara sengaja. Pada usia 6 hingga 9 bulan, mereka mulai memegang benda dengan ibu jari dan jari telunjuk. Pada usia 9 hingga 12 bulan, mereka mulai mencoba memasukkan benda ke dalam wadah.
Pada usia 12 hingga 18 bulan, mereka mulai menggunakan sendok atau pensil untuk makan atau menggambar. Kemudian, pada usia 18 hingga 24 bulan, mereka mencoba menggunakan kertas atau memasukkan kancing ke dalam lubang. Mari kita masuk ke tahap perkembangan pada otak. Yang pertama, yakni pembentukan jaringan otak. Proses pembentukan jaringan otak dimulai sejak dalam kandungan dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pada usia 3 tahun, sekitar 80% struktur otak telah terbentuk. Pada usia 5 tahun, otak anak mencapai 90% ukuran otak dewasa. Kemudian, perkembangan sel saraf. Sel saraf atau neuron adalah unit dasar pembentuk otak. Pada awal perkembangan, sel saraf berkembang dengan cepat dan membentuk jaringan yang kompleks. Proses ini melibatkan pembentukan sinapsis atau hubungan antara neuron yang memungkinkan transmisi sinyal di otak. Kemudian yang ketiga yakni perkembangan koneksi otak. Koneksi antara neuron terus berkembang seiring pertumbuhan dan perkembangan bayi. Proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Stimulasi yang baik seperti interaksi sosial, bermain, dan pembelajaran dapat membantu memperkuat koneksi otak. Yang keempat yakni perkembangan fungsi otak. Fungsi otak berkembang secara bertahap seiring pertumbuhan bayi. Pada awalnya, fungsi otak yang mendasar seperti penglihatan, pendengaran, dan motorik kasar berkembang terlebih dahulu. Kemudian, fungsi kognitif, emosional, dan sosial mulai ikut berkembang. Di sini kita harus sadari ya bahwa peran lingkungan dalam perkembangan otak itu tuh sangat penting. Lingkungan berperan penting pada otak bayi. Interaksi sosial, stimulus sensorik, dan pengalaman belajar membantu membentuk koneksi otak yang kuat. Kualitas perawatan dan lingkungan yang aman, hangat, dan merangsang sangat penting untuk perkembangan bayi yang optimal. Jadi, yuk kita sama-sama untuk menjaga bayi kita maupun saudara-saudara kita yang masih berumur kecil sehingga perkembangannya bisa terjadi dengan baik. Sekian video dari saya, terima kasih, bye-bye.